Dalam tradisi Jawa, Gunung Lawu bukan sekedar fenomena vulkanik, namun sebuah situs yang menjadi bagian ritual kehidupan dan sumber energi spiritual. Masyarakat Jawa secara tradisional berpandangan gunung adalah simbol kebijaksanaan, dan saya dan teman-teman pun berencana mendaki Gunung Lawu melalui salah satu jalur yang masih terbilang baru, yaitu jalur Babar. Saya dan teman-teman janjian bertemu di Terminal Tirtonadi Solo. Solo adalah kota besar terdekat untuk menuju basecamp Babar. Dari terminal, kami pun menyewa mobil untuk menuju basecamp. Ketemu lagi. Ke belakang. Di warung sebelah. Nggak boleh. Waalaikumsalam. Nyampe juga. Aku pikir putar balik pulang, enggak ya. Sebenarnya bisa juga naik kendaraan umum dengan 3 kali ganti kendaraan. Namun karena sudah sore dan kendaraan umum sudah tidak ada, kami mencharter kendaraan saja. Sekitar 2 jam kami tiba di Babar. Lokasi basecampnya tidak jauh dari basecamp pendakian jalur Ceto. Basecampnya menempati rumah warga bernama Pak Jayadi. Beliau menyambut kami dengan ramah, bahkan menemani cerita-cerita sambil menunggu kami istirahat. Di basecamp ini bisa memesan makanan dan minuman juga ya. Tapi kalau rombongan banyak, sebaiknya konfirmasi dulu ke basecamp agar bisa disiapkan. Jam 1 dini hari, kami sudah bersiap untuk naik ojek ke titik pendakian, yaitu Gong Perdamaian. Ojek akan melewati jalan cor menanjak dan perkebunan serta pemukiman warga lokal Babar. Gerbang Gong Perdamaian yang juga dikenal sebagai Gerbang Pamoksan. Konon, Prabu Brawijaya memulai pendakiannya ke Gunung Lawu dari tempat ini. Di area ini terdapat camping ground yang cukup luas yang bernama Alun-Alun Satu Malam. Buat kamu yang hanya ingin camping cantik, bisa camping di sini. Suasananya asri, rindang, dan syahdu. Oke. Oh iya, TikTok Lawu. Santuy. Ke atas ke bawah. Ke atas. Oh, ke atas. Tek Lawu gitu atau Lawu aja? TikTok Lawu ya. Oke. TikTok Lawu. Santuy. Datang. Selepas berdoa, kami bersebelas pun memulai pendakian menuju pos 1. Kami mulai menyusuri jalan tanah setapak dengan alang-alang rumput gajah di kiri kanan jalan. Jarang pohon besar dan masih landai. Dominasi pohon akasia dan pinus di sepanjang pendakian. Oh ya, bicara tentang Gong Perdamaian tadi, ada yang bilang memukul gong sebagai syarat memulai pendakian dan kembali dengan selamat sampai di tempat ini lagi. Namun, pada dasarnya memukul gong saat naik itu menandakan pendaki sudah siap untuk melakukan pendakian dan untuk penyemangat.
Dan pada saat turun, memukul gong sebagai tanda pendaki selesai melakukan pendakian. Dan disebut gong perdamaian sebagai sebuah harapan dari titik ini bisa mendamaikan dunia yang sedang kacau balau. Filosofi yang sangat bagus nih. Rasanya baru jalan sebentar, kami sudah tiba di pos 1 Ompak-Ompak. Ompak adalah batu yang dipakai untuk menopang rumah pada zaman dulu, sejenis batu pondasi untuk rumah panggung. Nah, di area pos 1 ini ditemukan 3 buah batu ompak yang uniknya memiliki ukiran. Jadi bisa juga disebut prasasti. Kalau teman-teman mendaki, posisi batu ini adanya di sebelah kanan sebelum memasuki pos 1. Ada sebuah area yang dilindungi dan batu ompak tersebut dibungkus dengan kain kafan. Jadi bisa disimpulkan bahwa di pos 1 ini zaman dulunya ada kehidupan. Jalur pendakian ke pos 2 mulai terasa menanjak. Jalan tanah setapak dengan kiri kanan alang-alang dan banyak tumbuhan krenyo serta pohon-pohon yang mulai rapat. Kabarnya, daun dari tumbuhan krenyo ini memiliki khasiat sebagai agen anti kanker, anti penuaan, dan penyembuh luka bakar. Oh iya, salah satu pertimbangan kami mendaki Gunung Lawu melalui jalur Babar karena jalur ini terbilang paling baru di antara jalur-jalur pendakian Lawu lainnya. Dan kabarnya termasuk jalur cepat menuju puncak meski tidak secepat via Cemoro Sewu. Namun jalur Babar diklaim jalur landai tanpa anak tangga. Seperti kita ketahui, beberapa jalur Lawu lainnya menyerupai seperti anak tangga. Bahkan kabarnya jalur baru Babar ini perkembangannya cukup pesat di kalangan pendaki tektok. Apalagi disebut-sebut waktu yang singkat dan jarak yang pendek mencapai sabana Lawu yang indah itu. Jadilah saya dan teman-teman ingin mencoba jalur Babar ini. Cuaca dini hari ini cerah, hampir 1 jam berjalan badan sudah mulai terasa panas. Beberapa teman sudah melepas jaket karena mulai kegerahan. Wajar aja sih, karena antara pos 1 dan 2 ini kami berjalan di lembah, di mana udara terasa lembab. Jika siang hari, di area ini agak sulit matahari menembus karena kerapatan hutannya. Dan di area ini pula, kalau hujan akan muncul kawanan pacet pengisap darah. Tiga 30 menit mendaki kami tiba di pos 2 Krenyo. Dinamakan Krenyo karena banyak sekali tumbuhan krenyo dari pos 1 hingga pos 2 ini. Kami melanjutkan pendakian ke pos 3 dan jalur pendakian mulai semakin menanjak dengan hamparan sabana alang-alang dengan view terbuka. Jalur pendakian berupa jalan setapak yang dikelilingi hutan semak dan pohon akasia yang rimbun. Vegetasi masih rapat sekali. Jalur pendakian semakin menanjak membuat Mas Nanang, pendaki dari Solo, agak melambat. Mas Nanang berusaha mengatur nafas dan tempo perjalanannya. Ini cukup efektif agar tubuh tidak cepat lelah dalam menghadapi tanjakan-tanjakan panjang. Saya jadi ingat pelajaran biologi ketika SMA. Kalau malam hari, pohon-pohon mengeluarkan CO2 alias karbon dioksida dan menyerap oksigen alias O2 buat membantu fotosintesisnya. Nah, di gunung yang penuh dengan pepohonan, oksigen yang ada direbutin sama ratusan bahkan ribuan pohon dan kita. Jadi wajar kadang mendaki malam terasa lebih lelah. Di pendakian, Mas Nanang cerita ke saya kalau 20 tahun lalu pernah mendaki Gunung Lawu. Dan hari ini adalah pendakiannya untuk melepas rindu terhadap Lawu. Luar biasa, sekangen itulah pada Lawu, meski harus berjuang melewati tanjakan-tanjakan panjang yang berat.
Menjelang pos 3, kami melewati sumber mata air Sendang Kamulian. Bisa untuk mengisi persediaan air kembali. Ini adalah satu-satunya sumber air di jalur Babar. Akhirnya kami tiba di pos 3 Macanan. Awalnya saya pikir Macanan ini artinya jagoan dalam bahasa Jawa. Ternyata pos 3 ini sebagai lintasan Macan Gunung Lawu. Sebelumnya, Macan berada di antara pos 3 hingga 5. Namun selepas kebakaran hebat di Lawu, maka kawanan Macan turun ke pos 3 ke bawah. Jalur pendakian menuju pos 4 akan melipir lembah dan samping punggungan yang cukup melelahkan. Namun jika kondisi terang, akan tampak pemandangan lembah dan punggungan yang dipenuhi bunga edelweiss. Tidak itu saja, Gunung Merbabu dan Merapi pun tampak dari jalur ini. Di bawah sinar bulan, kami terus mendaki. Tampak di kejauhan kerlap-kerlip lampu kota Sragen dan Solo menemani kami. Dari info para pendaki dan pemburu, beberapa kali terlihat hewan-hewan di jalur Babar ini. Jenis binatang yaitu macan hitam, menjangan, ayam hutan, musang, tikus hutan, dan berbagai jenis burung. Mungkin karena vegetasi hutan Babar yang masih rimbun dan asri, makanya hewan masih berkeliaran di area ini. Menjelang subuh, kami tiba di pos 4 PHP. Satu persatu tim kami berkumpul di pos 4 ini. Dan yang terakhir sampai di pos 4, Mas Nanang dan Mas Rozak, yang agak pincang jalannya. Menurut Mas Rozak, pahanya agak sakit dan bagian leher tegang. Jalur pos 3 ke 4 memang cukup menguras tenaga. Kok mlakune ngono? Kok ngono mlakune? Awalnya pos PHP ini saya pikir pos harapan palsu. Ternyata nama aslinya adalah pos Taman Edelweiss Sunset Camp. Dan entah bagaimana ada yang mengganti tulisan posnya menjadi pos PHP. Kabarnya camp di sini bisa melihat sunset cantik. Setelah cuaca agak terang, kami melanjutkan pendakian ke pos 5. Jalur pendakian masih naik terus dengan tanjakan panjang. Rupanya kami mulai menyusuri punggungan bukit. Di jalur ini menurut saya memiliki keindahan yang luar biasa. Perpaduan pohon cemara, pinus, dan edelweiss membuat mata ini tidak berkedip. Tanjakan terjal menjadi tidak terasa dengan view cantik seperti ini. Oh iya, kalau dilihat di peta, jalur Babar ini bersebelahan dengan jalur Ceto. Meski bersebelahan, namun jarak dan waktu tempuhnya beda. Kalau jalur Ceto cenderung melewati punggungan dengan tanjakan-tanjakan panjang dan terjal. Maka jalur Babar hanya melipir punggungan dan lembah, jadi cukup landai tanjakannya. Itulah kenapa salah satu bunyi tagline jalur Babar tercepat dan terlandai. Banyak orang melihat Gunung Lawu sebagai gunung yang penuh dengan misteri, angker, atau bahkan menyeramkan. Terbukti di hampir semua sosial media, ketika nama Gunung Lawu terangkat, ada saja hal-hal mistis yang juga ikuti dibicarakan. Adanya label gunung angker sepertinya tidak muncul secara tiba-tiba, tapi muncul bersamaan dengan banyaknya kejadian aneh yang memang pernah terjadi di gunung ini.
Misal kasus hilang atau meninggalnya pendaki yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari kejadian tersebut, akhirnya membuat orang-orang berspekulasi dan mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar. Namanya juga TikTok santuy, tiap ada pohon pinus dan sabana edelweiss, teman-teman lama berhenti untuk foto-foto. Dan memang pas suasananya, cahaya pagi membuat semua yang ada di jalur ini serba bagus. Saya berjalan di belakang bersama Mas Rozak, Mas Sukro, dan Mas Nanang. Mas Rozak yang sejak dari pos 4 agak kesulitan berjalan, ketika menuju pos 5 pun nampak lambat. Meski begitu, dia berusaha terus berjalan dengan harapan nanti di pos 5 bisa istirahat melemaskan otot-otot kakinya. Menjelang pos 5 terdapat area sabana cantik disebut sabana ketentrem atau sabana kesunyian yang adem tentrem. Banyak juga pendaki yang membuka camp di area sini. Tidak jauh dari sabana ketentrem terdapat pertigaan yang mempertemukan jalur babar dan jalur cetol. Akhirnya kami tiba di pos 5 Bulak Peperangan, disambut dengan puluhan tenda pendaki yang sudah berdiri dan sebuah warung makan minum. Kami cukup lama istirahat di warung ini, dan selintas saya mendengar Mas Rozak ragu untuk melanjutkan pendakian karena nyeri di paha serta tegang di bagian leher yang semakin menjadi-jadi.